Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi dan selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. sekali lagi untuk yang cantik, Dokter Sita, yang cantik dan Pagi, baik hati. Selamat pagi, Dokter pagi. Sita Assalamualaikum Laksmi. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Syahnas yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sita Laksmi Andarini, spesialis paru, konsultan PhD. Hari ini bersama CISC ada talk show untuk Anda semua dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru Sedunia yang jatuh tanggal 1 Agustus 2020 kemarin. Para sahabat, hari ini kita berbincang dan berbagi insight mengenai kanker paru di masa pandemi COVID-19. Dan bersama dokter, kita akan membahas bahwa harapanku, harapanmu, kanker paru di masa pandemi COVID-19 menuju adaptasi kebiasaan baru. Ayo sayangku semuanya, periksa dan tangani segera. Jika kita menangani sesegera mungkin, maka semoga talk show ini nih banyak manfaatnya gitu ya untuk Anda untuk bisa memperpanjang jatah hidup. Nah, begitu ya Dokter Sita ya, bahwa Ya, kalau betul Mbak misalnya Syahnas. kita memperpanjang jatah hidup, menjaga kualitas, itu yang kami inginkan. CISC yang didukung oleh PT Roche Indonesia untuk selalu memberikan informasi dan solusi yang lengkap juga tepat bagi pasien serta dukungan untuk penyintas, pasien, dan juga keluarga pasien. Dan para sahabat yang ingin bertanya kepada dokter, ayo banjirin segera ya kolom komentar, boleh menulis pertanyaan di kolom komentar, nanti kami pilih dan jawab pertanyaan dari sahabat semua. Nah, buat informasi juga, selain tanggal 1 Agustus Hari Kanker Paru Sedunia, kalau di bulan November adalah Bulan Peduli Kanker Paru. Dok, silakan dok. Ini kita bicara mengenai resiko COVID-19 pada pasien kanker paru dan membedakan gejala kanker paru dan COVID-19. Bagaimana? Kalau foto ronsen mah ya kan begitu-begitu juga. Silakan dok. Ya, selamat pagi CISC Group yang sehat-sehat, yang cantik-cantik, yang semangat terus. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai masalah kanker paru. Tanggal 1 Agustus adalah Hari Kanker Paru Sedunia dan bulan Oktober nanti adalah bulan peduli kanker paru. Jadi untuk meningkatkan awareness kanker paru di antara kita ya, dan bagi para penyintas terus semangat, terus jalankan protokol kesehatan dan terus jalankan treatment secara aman di rumah sakit. Nah, kalau kita dengar ya Mbak Syahnas, bahwa kanker paru ini di Indonesia cukup tinggi. Di antara kanker-kanker yang lainnya, pada laki-laki, kanker paru itu nomor 1 paling banyak. Pada perempuan, nomor 3 setelah kanker payudara dan kanker serviks. Untuk kanker payudara dan yang lainnya bisa deteksi dini. Contohnya kanker payudara dengan periksa payudara sendiri. Sedangkan pada kanker paru memang fototoraks, tetapi fototoraks tidak membantu untuk diagnosis dini, sudah ada penelitiannya. Yang memang untuk diagnosis dini adalah CT scan, tetapi apakah itu cost efektif untuk CT scan dilakukan pada semua orang? Nah, itu memang agak sulit. Kanker paru berhubungan dengan risiko. Risiko yang paling tinggi kalau kita lihat angka rokok di Indonesia juga cukup tinggi. Di dunia itu prevalensi merokok 3 kali lipat loh, nomor 3 loh Mbak Syahnas dari seluruh dunia. Jadi yang nomor 1 adalah di Cina, yang nomor 2 adalah di India, dan nomor 3 kita. Jadi kalau kita lihat dengan tingginya angka rokok, angka kanker paru ke depannya bukannya makin berkurang, akan terus meningkat sejalan dengan prevalensi prevalensi perokok usia muda yang terus meningkat. Itu sebabnya kita adakan hari ini disupport oleh CISC, Cancer Information and Support Center, dan juga oleh PT Roche.
Nah, tadi yang seperti ditanyakan, apa sih bedanya antara kanker paru dengan COVID? Ini di masa ini ya, tidak orang sehat juga stressful karena takut ketularan, ada di mana-mana kumannya ya, apalagi pada teman-teman kita survivor kanker paru. Dan juga untuk tenaga kesehatan sendiri karena paparan yang cukup tinggi. Jadi bagaimana kita membedakan gejalanya pada infeksi COVID, gejalanya biasanya akut. Ada demam tinggi, kemudian ada riwayat pajanan. Pajanan itu misalnya kita berkontak, definisi kontak erat adalah 15 menit tanpa masker. Kapan 15 menit itu? Kalau kita minum kopi bareng, tuh 15 menit nggak pakai masker. Nah, itu kontak erat. Kalau tiba-tiba ketahuan temennya minum kopi 2 minggu lagi dia positif, berarti masuk dalam kontak erat dan harus diperiksa. Jadi gejalanya adalah akut, demam tinggi, kemudian batuk dengan batuk kering ya, kemudian nyeri otot, dan yang sering diare dan juga kehilangan penciuman. Jadi kalau makanan kok nggak ada rasanya, kok nggak ada di rumah ada yang pakai minyak wangi, misalnya kok nggak kerasa baunya. Jadi seperti itu. Itu gejala yang paling sering didapatkan. Sedangkan pada kanker paru apa gejalanya? Satu, tentu saja ada faktor risiko. Siapa yang kita curigai dengan faktor risiko? Yaitu laki-laki di atas umur 40 tahun dengan riwayat merokok, kemudian dengan gejala respirasi. Nah, laki-laki di atas 40 riwayat merokok, kemudian bukan salah satu di atas, tetapi ini kayak pilihan ganda nih. Bukan salah satu di atas, tetapi memiliki gejala respirasi, batuk, sesak, nyeri dada, batuk darah, yang tidak kunjung sembuh dengan pengobatan biasa selama 2 minggu. Jadi batas waktunya 2 minggu, Mbak Syahnas. Kalau 2 minggu udah ke dokter nggak ada sembuh, mohon foto toraks ataupun CT scan agar lebih dini bisa diketahui. Demikian. Baik. Dokter, saya butuh gambar karena supaya sahabat-sahabat yang nonton live IG langsung dapat visualnya begitu ya dok ya. Karena kan tata laksana kanker paru selama situasi pandemi COVID-19 kan ada diagnosis, terapi, dan kelanjutan terapi. Maksudnya jangan sampai kebablasan gitu loh dok. Silakan dok. Iya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini Mbak, ini kan ada gambar foto ronsen nih. Ini paru kiri, kayak kebalik ya. Ini sebetulnya paru kiri, yang ini adalah paru yang kanan. Nah, paru kiri, kalau paru yang normal bentuknya seperti itu, dan warnanya hitam. Kalau kita lihat ini di bagian atas ada warna putih. Nah, ini adalah perselubungan yang kemungkinan besar adalah kanker paru. Nggak semua perselubungan putih begini adalah kanker paru, bisa macam-macam. Bisa jamur paru, bisa infeksi, tergantung dari hasil pemeriksaan dokter. Karena itu, kalau dalam gejala 2 minggu tidak kunjung sembuh, maka sebisa mungkin dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah itu apakah perlu dilakukan biopsi di daerah sini dengan cara bronkoskopi, misalnya teropong, endoskopi, dan lain-lain. Baru setelah itu ketahuan ini kanker atau bukan. Bagaimana dengan gambaran COVID? Gambaran COVID enggak serta-merta dalam waktu, kalau kanker paru kayak gini mungkin bisa terlihat dalam waktu 3 bulan, 1 tahun ya. Pada gambaran COVID, kadang-kadang minggu lalu bersih, minggu ini udah penuh putih semua. Atau baru semalam foto datang ke IGD, gambarannya masih ada item-itemnya, istilahnya seperti itu. Kemudian siangnya terjadi gagal napas akut, berat, putih semua, langsung masuk ICU. Itu yang kita lihat keseharian. Karena itu COVID-19 bukan hoax. Apapun yang diceritakan, konspirasi lah, hoax lah,
bohongan lah, cerita-cerita. Iya. Kita Nyata yang itu, menghadapi Mas. kita yang menghadapi di depan, Mbak. Lihat Iya, pasien sesak ya, betapa iya, keluarganya begitu menantikan di rumah nggak bisa jenguk, iya, iya, kemudian masuk ventilator ya. Jadi iya. ya yang ada di sini para pemirsa sekalian pasti udah tahu bahayanya apa Betul. namanya COVID tersebut, COVID. Iya, apalagi baik. dengan kanker paru. Nah, Iya. kalau nanti kita bahas lagi. Baik, jadi buat semua sahabat, kalau saya mengulang gitu ya apa yang disampaikan oleh dokter, kalau misalnya kanker paru merupakan penyakit yang fatal dan sangat agresif. Oleh karena itu, ayo konsultasikan ke dokter, bukan ke dukun, gitu ya. Karena kanker itu penyakit medis, bukan penyakit mistis. Setuju ya, Dok ya? Dan Setuju merupakan banget. prioritas tinggi untuk segera dilakukan jika ada gejala atau kecurigaan untuk mendapatkan penanganan yang paling sesuai tepat waktu. Pengalaman saya nih, waktu 22 tahun yang lalu, saya kan kena kankernya kan di ovarium. Tapi ya di fotonya ya paru gitu loh. Karena untuk mengetahui sejauh mana percentage atau persentase kehidupan saya bisa diperpanjang, selalu tuh tolok ukurnya adalah paru. Begitu ya, Dok ya. Jadi apalagi kalau Ya, misalnya sudah ada kecurigaan gejala-gejala di urusan paru, ayo segera. Karena ini kan kita lagi kejar-kejaran sama waktu. Nah, kita ngomong ke pemeriksaan dan diagnosa ya. Silakan, Dok. pemeriksaan dini itu penting, Mbak. Tapi ya ada yang lebih penting lagi. Hindari rokok, hindari faktor risiko. Yang pertama adalah rokok, yang kedua adalah pekerjaan. Contohnya orang yang bekerja di daerah apa namanya dengan benda yang berisiko tinggi. Contohnya silika, kerja di pabrik semen dan lain-lain. Itu Iya, risiko mendapatkan kanker paru adalah tinggi karena itu harus pakai APD atau alat pelindung diri, masker iya, saat bekerja. iya. Dan deteksi dini yang pertama adalah foto ronsen, foto toraks, CT scan toraks. CT scan bisa dilakukan di mana saja. Kalau di Indonesia di rumah sakit tipe D ataupun tipe C itu ada CT scan. Di situ bisa dipergunakan. Jadi datang ke dokter, ke puskesmas, kemudian minta rujukan untuk dilakukan CT scan. Dari CT scan itu terlihat bagian mana paru yang terlihat, misalnya di tengah ataupun di perifer, di pinggir. Kalau di tengah kita lakukan dengan teropong atau endoskopi saluran napas. Kalau misalnya di dekat dinding dada, maka biopsi dinding dada dengan di-guide oleh USG atau di-guide melalui CT scan. Demikian. Baik, Dari baik. situ Kalau ketahuan jenisnya apa. Dan untuk ah, menentukan treatmentnya, kalau jenisnya udah ketahuan, treatmentnya apa, kemudian staging. Staging stadiumnya, stadium 1, 2, 3, 4, dan jangan khawatir, obatnya ada semua di sini, di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kabar baik gitu ya untuk semua pasien yang sedang berjuang untuk menghadapi kanker paru di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Asalkan Anda juga tahu mengenai kelanjutan terapi untuk para sahabat yang sedang menyaksikan IG live saya dengan Dr. Sita kali ini. Yaitu bagaimana Anda proaktif berkomunikasi dengan dokternya masing-masing. Setuju ya, Dok ya? Jadi Ya, menjalin hubungan yang mesra gitu loh kepada dokternya. Supaya apa? Supaya setiap langkah kita langsung tepat dan mendapat rekomendasi pelaksanaan kelanjutan manajemen kanker paru selama pandemi. Silakan, Dok, untuk dijelaskan. jadi yang pertama adalah pengobatan yang tepat. Yang pertama, pengobatan kanker paru berdasarkan stadiumnya. Kalau stadium masih dini, stadium 1, 2, dan 3A, itu bisa dilakukan pembedahan. Yang kalau stadium 3B dan 4, itu dilakukan tergantung jenis kankernya. Kalau dia ada mutasi EGFR misalnya, enggak di kemo, Mbak. Jadi tablet, obatnya itu tablet. Kemudian kalau semua negatif baru kemoterapi. Dan sekarang juga ada kemajuan lagi adalah imunoterapi. Imunoterapi jadi bisa dilakukan sendiri atau kombinasi dengan kemoterapi. Dan juga kalau pada pasien dengan yang mutasi EGFR-nya negatif, maka
bisa dilakukan kemoterapi. Kalau kemoterapi udah nggak mempan, bisa dilakukan imunoterapi. Jadi pilihan itu tidak terbatas. Pada kanker paru sekarang obatnya banyak dan pilihan treatment lain atau treatmentnya banyak sekali. Dan yang paling penting adalah jangan terlambat. Jadi kalau misalnya dilakukan tata laksana, diagnosisnya apa, langsung treatment. Yang sering adalah hoax pada kanker. Contohnya, dok, saya nggak mau kemo, nanti kemo bikin ini, bikin itu, ya. Atau dok, saya tidak mau dibiopsi. Kalau tidak dibiopsi, bagaimana kita bisa tahu ini apa penyakitnya? Jadi itu yang paling sering. Memang secara umum menakutkan. Kok kenapa mesti masuk alat ke dalam badan, kemudian dibiopsi, diambil jaringannya. Nanti kalau dibiopsi tumbuh lebih banyak, dok. Bagaimana? Ya kan setelah biopsi ketahuan langsung ditreatment, kecuali nggak ditreatment. Nah itu baru yang kita lihat dalam keseharian. Jadi CISC itu memberikan dukungan informasi yang benar terhadap pasien-pasien kanker. Dan juga support untuk para survivor. Demikian Mbak Sahnas. Jadi memang supaya nggak misleading gitu ya, karena informasi yang tumpang tindih dan buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kerisauan dan kepanikan menjadi ladang rezeki mereka gitu ya, supaya mencoba-coba produk yang ternyata tidak sesuai dengan pengobatan. Karena pengobatan terkini untuk kanker paru telah ada, alhamdulillah, di Indonesia, termasuk yang tadi dokter sampaikan, imunoterapi dan obat untuk salah satu jenis kanker paru yang langka dan mematikan, yaitu kanker paru ALK positif. Jadi, baik dok, kalau gitu sebelum masuk ke tanya jawab, tindakan preventif yuk kita sampaikan. Silahkan dokter. Tindakan preventif susah nih. 67% prevalensi rokok pada dewasa laki-laki. Coba bayangin Mbak. Dari 10 orang, 6-7 orang tuh perokok aktif. Gimana yang lain nggak kedapetan asapnya? Preventif adalah pertama, hindari asap rokok. Yang kedua adalah, boleh sih ngerokok, tapi nggak usah dinyalain. Coba kalau begitu ya. Jadi, boleh beli rokok, tapi nggak boleh beli korek api. Nah, jadi cuma dipandang aja. Iya, nggak. Jadi istilahnya, pencegahannya adalah hindari asap rokok, kemudian hindari faktor risiko lain. Jadi faktor risiko lain adalah satu, yang paling besar tadi rokok, yang kedua adalah polusi, yang ketiga adalah pekerjaan yang memang tidak bisa dihindari, yang keempat adalah faktor susceptibility dari keluarga, misalnya ada riwayat keluarga kanker, ayah ibu, kakek nenek, demikian. Kemudian yang kelima adalah riwayat penyakit paru fibrosis sebelumnya. Riwayat penyakit paru fibrosis sebelumnya meningkatkan susceptibility untuk menjadi kanker paru. Baik, dok, kalau untuk pasien kanker, yang kanker paru khususnya, tindakan preventif apa nih di masa pandemi COVID-19? Karena kan kita membicarakan tentang COVID-19, jadi menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker adalah suatu keharusan ya dok, nggak bisa ditawar-tawar ya. Ya, jadi menjaga protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Yang pertama adalah sering cuci tangan ya. Sering cuci tangan itu habis pegang sesuatu, habis dari toilet, habis dari dapur, kemudian habis bersalaman dengan orang lain, habis pegang handle pintu, habis dari luar, dari pasar, dari yang lain, wajib cuci tangan dengan sabun. Betul. Sabun apapun, sabun batang ataupun sabun cair. Kemudian yang kedua adalah dengan pandemi ini adalah pakai masker dan jaga jarak. Kalau kita lihat banyak tuh di WA group atau di Instagram, berapa sih kemungkinan orang dapat kanker paru, dapat COVID, kalau dia nggak pakai masker 100% kalau nggak pakai masker. Betul. Ya,
Mm-mm. itu angka penularannya tinggi sekali, Mbak. Maka itu Mm-mm. kita khawatir. Jadi Mm-mm. kalau dia memakai masker akan menurunkan risikonya 70%. Kalau Mm-mm. dua-duanya pakai masker, antara yang sakit pakai masker, yang sehat juga pakai masker, itu juga akan menurunkan risiko penularan. Jadi Baik. pada pasien kanker paru risikonya lebih tinggi untuk Mm-mm. terjadi infeksi COVID. Baik. Dok, mau gambar lagi dong. Apa yang disiapin sama dokter? Gambar-gambar yang buat para sahabat untuk menyaksikan sambil kita menjawab-jawab ya dok ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada Wah, gambar gambarnya apakah? cuman ada yang itu tadi, Mbak. Oh baik, kalau Jadi, gitu kita masuk ke pertanyaan aja ya dok ya. Nah, tapi boleh atau gambarnya saya dikasih. jelasin dulu? Mau. Jelasin ini aja. Jadi gini, Uh-uh. pada kanker paru itu Ya, dok, kalau orang kanker paru sama orang sehat lebih banyak yang terkena COVID. Yang mana sih, yang sehat atau yang kanker? iya, Tentu saja yang terkena COVID lebih banyak adalah pada kanker paru. Yang iya, pertama, mengapa sangat berbahaya COVID pada kanker? Daya iya, tahan atau imunitas pasien dengan kanker, apalagi kanker paru, imunitasnya saja sudah lebih rentan dibandingkan dengan orang iya, sehat. iya, Yang kedua, COVID itu prime utamanya adalah menyerang paru. Dengan kanker, hmm, eh, kanker paru saja sudah membatasi lung function, apalagi ditambah hmm, dengan COVID. Yang iya, ketiga, COVID kalau terinfeksi pada orang sehat pun fungsi parunya akan berkurang dibandingkan pada saat dia sehat. Jadi iya, setelah dia mendapat COVID, dia sehat, fungsi parunya berbeda. Jadi kalau pada saat sehat dia ngomongnya nggak terengah-engah, setelah dia mendapatkan COVID, naik tangga saya cepet capek dok. hmm, Kemudian kita ke jalan sebentar aja udah ngos-ngosan, apalagi pada hmm, pasien kanker paru. Karena itu betul, pada pasien kanker paru hindari sejauh mungkin kerumunan untuk tidak iya, tertular COVID. Yang kedua baik, adalah kalau kita lihat di data penelitian, angka kematian kanker yang terkena COVID itu yang iya, paling tinggi adalah kanker paru yang terkena COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, para penyintas kanker tetap secara ketat menjaga protokol kesehatan. Enggak usah terima tamu dulu, iya, iya, kemudian iya, iya, nggak iya, usah iya, keluar kalau nggak perlu banget. heeh, Apalagi yang sedang menjalani kemoterapi, menjaga heeh, kesehatan, iya, kebersihan, cuci tangan, iya, dan juga dengan memakai masker. iya, Itu. iya. Baik, kalau gitu dok, di masa pandemi ini banyak orang yang mungkin merasa takut untuk melakukan pemeriksaan gejala nih dok, dan pengobatan kanker paru ke rumah sakit gitu ya. Kan tadi dokter Sita juga sudah menjelaskan, jadi dokter Sita sarannya apa nih untuk para sahabat mengingat sifat kanker paru yang sangat agresif? Silakan dok. Tetap tadi pada yang risiko tinggi laki-laki di atas 40 tahun, kemudian ada gejala respirasi, tetap harus memeriksakan diri ke dokter. Iya, Tetap dengan protokol kesehatan. Kalau ke dokter iya, pakai masker, kemudian pakai face shield, shield. sarung tangan, bila mungkin sarung tangan nggak terlalu penting Mbak, yang penting cuci tangan. Orang pakai sarung tangan terus tapi nggak pernah cuci tangan, itu lebih repot. Iya, betul. Itu Jadi ya kayak pakai minyak wangi nggak pernah mandi. Nah, begitu. Mbak Shanas bisa aja. Jadi tetap pemeriksaan rutin ke dokter, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nanti dilakukan Betul. foto toraks dan lain-lain. Mm-mm. Betul. Oke, sip. Itu kan yang awam. Tapi kalau yang sudah jadi pasien, bagaimana dok? Kalau yang sudah dengan pasien, nah ini kan sekarang ada WA, ada teleconference, itu yang paling penting. Oh, Jadi iya, iya, iya. biasanya dokter ngasih nomor telepon, tapi minta maaf kalau jawabannya suka telat. Bukan telat, sebulan kemudian baru Ya, dijawab. jadi seperti itu. Jadi bisa menghubungi dokternya Ya, masing-masing untuk hal ini sehingga pengobatan tetap berjalan seperti semula dan ya, pengobatannya nggak ya. boleh telat.
Kalau yang dapat tablet tadi Mbak, jadi kanker paru kan banyak yang dapat tablet. Untuk orang Indonesia itu kanker paru yang mendapat tablet tuh jumlahnya 60%. 50-60% bisa dengan tablet. Kemudian kalau imunoterapi hampir semua. Nah, pasien-pasien yang mendapatkan tablet tidak boleh menghentikan treatmentnya. Misalnya ada pasien kanker paru yang amit-amit kena COVID, tapi saya tak minum tablet dok. Iya, saya minum tablet untuk kanker, nggak boleh di stop. Tetap obat tabletnya harus diteruskan. Bagaimana dengan kemo? Kemo juga demikian. Yang penting harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi yang paling penting itu. Dengan imunoterapi juga demikian, harus menjaga protokol kesehatan. Paham, paham. Baik, dok, untuk penegakan diagnosis, mengapa testing pada kanker paru sangat penting dilakukan? Apa resikonya jika testing pada kanker paru tertunda pelaksanaannya? Kan ini ngomongin tentang penegakan diagnosis ya, supaya para sahabat tuh tahu jangan sampai menunda sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa paru yang sehat, selesailah semuanya. Begitu, silakan dok. Ya, jadi pertama testing itu penting. Karena satu menentukan treatmentnya apa. Seperti yang saya katakan tadi, kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil dibagi dua ya, karsinoma jenis sel kecil dan karsinoma jenis bukan sel kecil. Karsinoma bukan sel kecil itu ada yang EGFR mutasi positif. Itu jumlahnya sekitar 52-55% pada orang Indonesia, cukup tinggi. Kalau orang bule itu Caucasian itu hanya sekitar 5-15%. Kalau EGFR mutation positif, obatnya tablet. Kemudian kalau EGFR negatif, diperiksa ALK. Kalau ALK-nya positif, obatnya juga tablet, Mbak Shahnaz. Jadi 5% ALK positif, obatnya tablet, udah ada di Indonesia ya. Lectinib contohnya demikian, itu bisa diberikan dan tidak kalau misalnya yang saya sebutkan tadi dengan koinfeksi COVID, obat tersebut harus diteruskan. Berbeda dengan kemoterapi, kalau pasien misalnya terkena COVID, maka kemoterapinya sementara harus dihentikan dulu sampai betul-betul COVID-nya sembuh. Karena kalau tidak akan menjadi berat. Nah demikian. Jadi karena itu testing harus dilakukan sesegera mungkin, karena treatmentnya semua sesuai dengan testing tersebut. Baik, sekali lagi ya dok, supaya untuk yang baru bergabung nih menjadi semakin paham, walaupun yang telat menonton acara kita nih bisa nonton kembali di IGTV-nya dari Cancer Club CISC ya akunnya. Tapi ini penting sekali dok, kalau misalnya sesuatu yang bagus-bagus kan tidak usah kita bicarakan. Kita kan expecting-nya kan for the best, tapi prepare for the worst. Jadi kalau misalnya berbicara kepada para sahabat semuanya, kayaknya kita juga mesti mengatakan apa resiko yang paling jelek dok jika pasien kanker paru menghentikan terapi di masa pandemi. Dan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan kelanjutan perawatan pada kanker paru pada kondisi pandemi COVID-19. Silakan Dr. Sita. Jadi kalau seandainya terapi itu berhenti, kita lihat respons terapi ya Mbak Shahnaz. Kalau respons terapi dinamakan ada complete response. Complete response itu artinya kankernya benar-benar hilang. Yang kedua adalah partial response. Kalau dia partial artinya mengecil ya. Kemudian ada yang namanya progressive disease. Progresif itu kankernya membesar. Jadi kadang-kadang pasien suka tanya, dok gimana progresnya? Progresif enggak dok? Progresif pada kanker ini dalam artinya sebenarnya buruk ya. Progressive disease artinya kanker yang membesar. Kalau menghentikan pengobatan, terutama targeted terapi, yang kita takutkan adalah hyperprogresif. Jadi kita anggap aja kayak matiin lampu, kemudian lampunya nyala lagi. Kankernya akan menjadi seperti itu karena sinyalnya yang tadinya udah diblok, blokadenya hilang, sehingga kankernya menjadi aktif lagi. Demikian. Paham. Satu kali lagi sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di kolom ya dok. Dokter Sita, apa patut dikhawatirkan bahwa terapi kanker paru dapat mengakibatkan pasien lebih rentan untuk terjangkit COVID-19? Ini untuk para pasien dan fighter lah, silakan.
Ya, pasien kanker paru memiliki risiko yang lebih besar untuk mendapatkan infeksi COVID-19 dan menjadi lebih berat pada infeksi COVID-19. Karena itu tetap berhati-hati dan menjaga protokol kesehatan. Tadi yang seperti saya bilang, mengapa pertama COVID itu menyerang paru, pada paru yang sudah memang fungsinya terbatas, kalau diserang COVID maka angka kesakitannya lebih tinggi. Yang kedua adalah bekas COVID pada orang sehat itu menimbulkan bekas ya. Jadi kalau COVID sudah sembuh, parunya tidak akan seperti normal kembali, dia akan sesek, kemudian cepat lelah, apalagi pada pasien kanker paru. Yang ketiga adalah kanker paru sendiri kebanyakan rentan terhadap infeksi. Jadi ada 3 faktor tersebut. Baik, kita akan masuk, terima kasih Dokter Sita, kita akan masuk ke menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Banyak banget, ada 7.543 pertanyaan nih Dok, siap-siap. Banyak banget. Oh betul. Ya. Baik, Dokter Sita, ini yang pertama dari Mama Linda B. Bagaimana tentang veganism for cancer patients? Aduh maaf Mbak, copot. Ya, silakan Dok. Bagaimana tentang vegan? Kalau misalnya untuk pasien kanker, jadi langsung menjadi gaya hidup sehatnya dengan vegan. Menurut Dokter Sita bagaimana? Selama asupan gizi terpenuhi, ya, asupan gizi harus terpenuhi pada kanker paru. Terserah mau vegan atau tidak, yang penting asupan gizi terpenuhi. Karena kebutuhan kalori pasien kanker paru itu 150% dibandingkan orang normal. Untuk pengobatannya, untuk proses pemulihannya, jadi kebutuhan kalorinya justru lebih besar dibandingkan orang sehat. Kebutuhan protein dan lemak pun juga demikian. Jadi vegan oke, yang penting kebutuhan kalori harian itu tercapai. Yang ada adalah pasiennya vegan, pasiennya disuruh puasa, dia sendiri untuk membantu kalori untuk memerangi kankernya, itu memerlukan kalori yang lebih tinggi. Karena itu nggak apa-apa vegan, yang penting kebutuhan kalorinya tercapai. Jadi kalaupun vegan harus diperhitungkan juga bagaimana kebutuhan proteinnya, bagaimana kebutuhan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin yang larut dalam air itu, dan juga unsur-unsur mineral yang trace mineral ya. Dan juga yang paling penting adalah satu, vitamin D. Vitamin D ini penting untuk daya tahan tubuh, terutama pada masa COVID ini. Kalau bisa jemur jam 9 sampai jam 10 ya, itu jemur untuk meningkatkan vitamin D. Kenapa? Orang Indonesia takut hitam, jadi udah banyak matahari, tetap nggak mau keluar karena takut hitam. Karena itu walaupun matahari kita berlimpah, nggak seperti di luar negeri ya, tetap kadar vitamin D, kalau kita periksakan di klinik, kadar vitamin D orang Indonesia rata-rata rendah. Jadi itu yang menentukan daya tahan tubuh. Jadi vegan nggak apa-apa, yang penting asupan gizinya seimbang dan tercapai. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dinia Friyanti. Dok, benar nggak pengguna rokok elektrik lebih baik dibanding rokok yang konvensional? Lebih rendah terkena kanker paru. Betul nggak sih Dok gosip itu? Tidak benar. Tidak benar. Itu sudah ada di dalam waktu itu ya. Waktu itu rokok elektrik digunakan untuk jembatan supaya orang berhenti merokok, disuruh rokok elektrik. Tapi yang jadi adalah salah kaprah. Rokok elektrik tidak membantu orang untuk tidak merokok, untuk berhenti merokok. Yang pertama. Yang kedua, risiko pada rokok elektrik hampir sama, walaupun kan rokok elektrik kalau kita lihat baru-baru aja nih, baru paling 5 tahun ya, 8 tahun. Jadi kita belum ada penelitian jangka panjang. Tetapi zat yang ada di dalam rokok elektrik hampir sama. Kita pernah melakukan penelitian Mbak Syahnas.
Iya, Orang iya. yang rokok elektrik, kita cek nikotinnya dalam urin. Heeh. Hasilnya sama dengan perokok berat. Wuhu. Jadi, jangan salah, tetap risikonya tinggi. Rokok itu, rokok yang biasa nih, berbahaya karena dia adiktif, toksik, Mm-mm. dan karsinogenik. Toksik dia Mm-mm. langsung, toksik ke dalam sel, Mm-mm. karsinogenik dia bersifat karsinogen langsung ke dalam sel. Dan kalau kita lihat pada Iya. rokok elektrik, walaupun dibilang mild, tapi tetap aja ada nikotinnya, itu yang bikin ketagihan. Baik. Baik, Dok. Terima kasih. Selanjutnya, Geraldine Kenyo. Mau tanya, Dok, asap rokok herbal sama pengaruhnya nggak? Karena rokok tersebut dibikin sendiri dari tembakau, di mana rokok tersebut tidak mengandung bahan berbahaya seperti nikotin. Oh, ini kira-kira ngelinting daun jagung kayaknya yang zaman dulu. Tahu kan ya, Dok ya? Iya, Kalau iya, 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 iya. masak petani kan pakai jagung kan gitu ya. Nah, ini bahaya Iya. nggak? Mbak Geraldine, apa kabar? Apa kabar juga dengan keluarga di rumah? Jadi, rokok herbal tetap sama bahayanya, Mbak. Kayak kita kalau misalnya membakar sate misalnya ya, Iya, atau orang yang melakukan tindakan memasak di rumah dengan kayu bakar. iya. Nah, itu asapnya adalah asap karsinogen dan juga asap yang apa namanya toksik karena di situ Iya, ada zat-zat karsinogen. Sama dengan rokok herbal, apakah iya. dia mengurangi risiko kanker paru? Tidak. Jadi tetap sama Mhm. ya karena zat Baik. karsinogennya juga ada. Nikotin itu kenapa berbahaya? Nikotin membuat ketagihan atau Iya, adiksi. iya. Nikotin dihisap, masuk ke dalam peredaran darah, masuk ke dalam otak, di otak menduduki reseptor nikotin, dia akan mengeluarkan, kalau reseptor nikotinnya diduduki oleh nikotin, maka di dalam otak itu akan mengeluarkan dopamin. Dopamin ini Mhm. zat yang bikin kita rasanya enak, nggak Mhm. capek, Nyaman. kemudian nggak makan, nyaman, bisa tidur ya, seperti itu. Mhm. Mhm. Baik, siap. Dok, ini selanjutnya. Cumi aja, kalau di rumah ada perokok walaupun di balkon, gimana caranya saya menjaga diri saya dan anak-anak dari paparan rokok suami sendiri? Karena saya ada turunan CA paru. Kan mau ganti suami nggak boleh, nggak bisa. Gimana Rokoknya di luar dong? aja, merokoknya di luar saja, atau tadi boleh ngerokok nggak usah dinyalain. Tetap Mbak Syahnas, jadi Iya. ada second hand smoke ya. First hand smoke itu perokok ya, dia menghisap asapnya sendiri, kemudian menghisap side stream adalah asap rokok yang udah, jadi yang kalau hisapan langsung dan hisapan yang tidak langsung, asap yang itu tidak langsung, itu second hand smoke karena dia menghisap asap rokok tidak langsung. Ada lagi yang dinamakan third hand smoke. Third hand smoke itu misalnya pada perokok di sofanya itu kan bau rokok, bajunya bau rokok. Di situ ada zat karsinogen juga dan zat apa namanya toksik sehingga risikonya juga tinggi pada yang third hand smoke. Baik, sip kalau begitu. Ada tambahan lagi, Dok, nggak ya? Pokoknya kita saling, kalau misalnya pasangan kita merokok, mungkin kita saling mengingatkan begitu ya, jangan sampai akhirnya menyesal belakangan begitu ya, Dokter Sita ya. Nah, Ya, ini memang agak sulit ya, Mbak, kalau misalnya ada di dalam keluarga yang merokok, karena memang agak sulit untuk berhenti merokok itu ada bermacam caranya. Tetapi betul. kalau memang dari kemauan belum ada untuk berhenti merokok, agak sulit tuh. Karena apa? Withdrawal syndrome dari Iya, nikotin. Kalau begitu nikotinnya stop, pusing, cepat iya, marah, kemudian jadi gemuk, makan terus ya. Jadi iya. seperti itu. Jadi nggak kreatif, kadang-kadang kata orang begitu. Ya, Baik, baik, Dok. Ini ada dari Trisasi Martoyo. Dokter Sita, tolongin saya. Apakah penyintas CA paru lansia 67 tahun yang kontrol bulanan di rumah sakit untuk ambil obat tablet
untuk perkecil resiko tertular COVID-19. Jangan lupa ya dok, saya sudah 67 tahun. Apa bisa dapat diprioritaskan pelayanan? Kalau bisa, bicaranya apa waktu di poli dan di apotik? Silakan dok. Jadi ini memang regulasi. Kalau dengan dokter sendiri di praktek swasta bisa melalui WA. Kadang-kadang saya juga dengan pasien, dok minta tolong diresepin. Iya Bu, nanti saya titipin di reception misalnya demikian. Karena kita sudah tahu dan itu pentingnya telemedicine ya, istilahnya telemedicine. Ya istilahnya bisa berhubungan langsung dengan dokter. Tetapi kadang-kadang terbatas pada pasien yang menggunakan fasilitas BPJS, Mbak. Karena BPJS mewajibkan untuk bulanan, ambil obatnya 1 bulan sekali. Tapi sekarang juga sebetulnya bisa diwakilkan, jadi bukan hanya pasiennya sendiri. Jadi ini yang menjadi concern, apakah bisa obat tersebut diberikan misalnya 2 bulan sekali. Ini yang sedang kita bicarakan juga dengan mungkin menjadi bisa menjadi usulan dari perhimpunan, misalnya Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengusulkan ke BPJS kiranya bisa dilakukan demikian. Nah, tetap kalau nggak bisa dilakukan bulanan, maka harus dengan protokol kesehatan. Terpaksa demikian. Mohon maaf sebelumnya, Bu, memang agak sulit di situasi pandemi ini untuk ambil obat. Ada juga yang putus, kenapa PSBB nggak bisa lewat Jakarta. Pasien contohnya di Rumah Sakit Persahabatan banyak pasien dari luar kota, nggak bisa datang waktu saat PSBB karena tertutup, nggak bisa ambil obat, akhirnya putus berobat. Demikian. Betul. Baik, dok, 2 terakhir ya. Ini dari Jazimah. Apakah vitamin D yang sudah kadaluarsa 2 bulan yang lalu masih bisa diminum oleh pasien CA paru, dok? Mohon info. Ibu Jazimah, apa kabar? Semoga sehat selalu dengan Bapak juga di rumah. Jadi untuk obat yang kadaluarsa tentu saja memang agak sulit nih ngomongnya kalau online. Obat kadaluarsa memang sebaiknya tidak dikonsumsi, ya, tidak bisa dikonsumsi lagi. Tapi kalau kita lihat memang ada spare dari obat yang setelah kadaluarsa tersebut sampai batas mana dia masih bisa dikonsumsi. Tetapi kalau strict, contohnya obat dengan soft capsule, soft gel, itu biasanya strict masa kadaluarsanya, jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati. Iya, baik. Terakhir dok, dari Esti Sastre. Kabarnya progres keparahan atau kenaikan stadium paru, penyakit paru cepat sekali. Betul ya dok? Dari stadium rendah ke stadium terminal. Ya, betul. Satu lagi, 90% pasien kanker paru datang di stadium lanjut atau stadium 4. Kenapa? Satu, memang kanker paru sendiri ada di paru. Paru itu tidak ada saraf perasanya, Mbak Syahnas. Ya. Kecuali kalau dia udah di dinding dada, baru kerasa nyeri atau ada cairan baru terasa sesek. Ya. Tapi kadang-kadang pasien datang itu hanya karena dia mau check up. Check up ternyata ketahuan stadium 4. Jadi demikian, 90% terdeteksi di stadium 4. Jadi bagaimana upayanya adalah check up rutin. Check up rutin yang seperti apa? Foto toraks saja sebetulnya juga sudah cukup, terutama pada pasien yang risiko tinggi, laki-laki di atas 40 tahun dengan perokok. Itu foto toraks. Atau kalau yang mau lebih canggih, CT scan, nggak usah pakai kontras. Sekarang semua pasien COVID juga di CT scan karena nggak ketahuan. Pas lagi di CT scan baru kelihatan gangguannya berat banget. Nah, ada untungnya dalam tanda kutip nih, ada COVID seperti ini, semuanya menjalankan CT scan. Kita juga lebih kadang-kadang, bisa terdeteksi secara accidentally. Iya, betul. Ya, jadi seperti itu. Iya. Alhamdulillah gitu ya, ketemu sejak awal. Baik dok, sebagai penutup nih, ini kan pertemuan penuh cinta dari Dokter Sita kepada para sahabat CISC dan para sahabat saya
Terima kasih banyak, Dok. Kita penutupnya kita lebih fokus lagi, deketin lagi pesan-pesan untuk para sahabat ke urusan kanker paru ya, Dok ya. Nah, jadi seperti yang sudah banyak diceritakan sama Dokter Sita, ilmu pengetahuan kita di talk show pagi ini. Nah, ini ada sedikit pesan yang sudah saya catat dan mudah-mudahan Dokter Sita betulin kalau saya salah ya, yang disampaikan kepada para sahabat CISC maupun sahabat saya yang sedang menonton IG live ini, bahwa kanker paru merupakan penyakit yang fatal dan sangat agresif. Oleh karena itu tolong kalau ada gejala atau kecurigaan, konsultasi ke dokter. Karena ini merupakan prioritas tinggi untuk segera melakukan dan mendapatkan penanganan yang tepat waktu. Betul ya, Dok ya? Pemeriksaan dan testing kanker paru sangat penting untuk memutuskan terapi yang terbaik untuk Anda. Kita perlu proaktif berkomunikasi dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan diagnosis kanker paru selama pandemi. Kelanjutan perawatan kanker paru sangatlah penting untuk memastikan hasil perawatan yang optimal. Jangan ragu untuk merencanakan jadwal kelanjutan terapi bersama dokter supaya Anda dapat mempersiapkan diri untuk pencegahan dan meminimalisir diri kita dari paparan COVID-19. Jadi, kita dapat bebas nih dari COVID-19 dan juga bebas dari pemburukan penyakit kanker paru. Para sahabat semua, pengobatan terkini, alhamdulillah ini kabar baik banget. Di urusan kanker paru sudah ada di Indonesia, termasuk imunoterapi dan obat untuk salah satu jenis kanker paru yang langka dan mematikan, yaitu kanker paru ALK positif. Tetap menjaga hubungan yang sehat dengan orang yang Anda cintai dan percayai, penting untuk kesejahteraan mental kita, dan mencari informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya, dengan mencari fakta dan tidak hanya berdasarkan mitos belaka. Sepakat ya, Dok ya? Catatan saya ya, Dok ya? Ya, sepakat, Mbak. Baik, Dokter, ayo kasih pesan-pesan cintanya kepada para sahabat. Silahkan. Khususnya untuk para penyintas kanker paru yang tercinta dan keluarganya, dan juga para sahabat IG sekalian, satu, tetap semangat. Semangat itu penting sekali, terutama di masa pandemi ini. Semua orang stressful, orang sehat, stres, kemudian apalagi pasien kanker, tenaga kesehatan dengan beban yang sangat berlebih ya. Di masa yang seperti ini tentu saja kita harus tetap semangat, tetap memiliki suatu keyakinan untuk yang rohani tertentu. Kita tetap selalu berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Yang kedua adalah bagi yang memiliki gejala, terutama pada yang risiko tinggi, tetap memeriksakan diri ke dokter dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah pada pasien kanker paru yang memang sudah terdiagnosis kanker paru, yang paling penting adalah tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Cuci tangan sering-sering, pakai masker, hindari berkumpul, hindari ngopi-ngopi, nggak pakai, kalau ngopi kan minum kopi nggak mungkin pakai masker, Mbak Shanas. Dan itu cukup 15 menit. Kalau mau ngopi, ngopi sendiri aja. Ya. Kemudian hindari berkumpul, hindari berpergian yang tidak perlu. Kemudian tetap menjalankan treatment untuk yang mendapatkan obat tablet, misalnya pada yang ALK positif atau IGFR mutasi positif, obat tabletnya nggak boleh putus di masa pandemi ini, harus tetap terus. Kalau terjangkit COVID misalnya, obat tabletnya juga nggak boleh putus. Yang kedua, untuk tata laksana yang lain, imunoterapi dan kemoterapi, didiskusikan dengan dokternya masing-masing.
Betul. Jadi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jaga kondisi diri, jaga kondisi keluarga, dan jaga kondisi lingkungan sekitar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, Mbak Syahnas. Amin, amin. Nah, ini ada satu yang masuk penting banget nih, Dok, untuk menjawab pertanyaan beliau. Dok, kalau pasien COVID-19 yang sudah sembuh dan parunya sudah terganggu, apakah juga bisa menjadi lebih beresiko mengalami kanker paru? Ini pertanyaan dari Deonisia Arlinta. Silakan, Dok. Ini kebalik ya, jadi bukan kanker paru dulu, tapi COVID dulu. Silakan, Dok. Oh ya, Mbak Arlinta apa kabar? Jadi kalau pada pasien dengan memiliki gangguan penyakit paru, contohnya penyakit paru fibrosis, itu risikonya untuk menjadi kanker paru lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal. Demikian, Mbak Syahnas. Baik, siap. Nah, Dok, ini kan sudah ada ya, alhamdulillah juga nih kabar baik di tengah berita-berita dan juga teknologi kemajuan-kemajuan yang ada di belakangan ini, bahwa tersedia program bantuan untuk pasien di beberapa rumah sakit. Pasien dapat menanyakan mengenai program bantuan ini ke dokternya masing-masing. Begitu ya, Dok ya? Jadi ada program bantuan untuk pasien di beberapa rumah sakit. Pasien bisa menanyakan mengenai program bantuan ini kepada dokternya masing-masing. Nah, kita ada waktu sedikit masih kan ya, Nak ya? Baik, Dok, ini gini. Karena saya kan nggak ngerti ya, Dok ya, beda Kak soal kasus kankernya. Kalau saya kan di ovarium. Kalau di ovarium kan potong nih ovarium, dipotong. Jadi kan ditinggalin yang sehat. Kecuali dua-duanya sakit, ya, maka dua-duanya ovarium diambil. Paru-paru kan juga ada kanan sama kiri ya, Dok ya. Nah, iya, jadi betul. Itu dicongkel, diambil layaknya ovarium atau bagaimana? Saya kurang paham. Tergantung stagingnya, Mbak Syahnas. Paru kiri kita itu terdiri atas kiri lobus cabang yang kiri atas dan bawah. Sedangkan yang kanan ada 3. Atas, tengah, dan bawah. Tergantung lokasinya. Kadang kita namanya satu lobus kita ambil. Jadi kalau misalnya di paru, bisa satu segmen saja yang misalnya dekat nomor 1, percabangan nomor 1, itu saja segmentektomi ya. Bisa satu lobus kita ambil. Jadi kalau paru kebetulan di paru kiri, ya setengahnya dari paru kiri. Tapi kadang-kadang... Tapi dia bisa berfungsi, Dok? Masih bisa ngembang, ngempis, masih bisa begitu, Dok? Masih, jadi kan sebelum dilakukan operasi tersebut, kita lakukan faal paru. Pada saat faal paru, kita lakukan apakah faal parunya baik atau tidak untuk mencakup operasi tersebut. Kalau masih baik, maka dilakukan pembedahan. Tentu saja kalau parunya tidak terlalu baik, maka pembedahan ditunda. Iya. Baik. Yang mungkin untuk tambahan ya, Dok ya, terakhir ini sesudah dokter memberikan encouragement kepada dokter untuk pasien maupun untuk penyintas, ada gini, ada nggak, Dok, pasiennya Dokter Sita yang mendapat miracle, yang mendapat betul-betul hadiah hidup kedua yang panjang? Karena bukan berarti pasien dengan kanker paru pasti selesai hidupnya. Silakan, Dok. Ada, Mbak Syahnas, apapun umur di atas ya, yang menentukan Allah ya. Jadi tetap walaupun tervonis dalam tanda kutip, kayaknya vonis berat banget ya, Mbak. Walaupun terdiagnosis kanker paru, tetap kita mesti berusaha untuk berobat semaksimal mungkin. Karena pada saat ini 5-year survival dari kanker paru bisa menembus di atas tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu tuh 5-year survivalnya rendah. Sekarang udah dengan pengobatan yang baru, dengan ada imunoterapi, terapi target, apalagi tablet ya, itu 5-year survivalnya meningkat. Sehingga meningkatkan harapan bagi pasien kanker paru. Yang jelas adalah yang pertama, deteksi dini
Yang kedua, menemukan terapi yang tepat. Dan kalau kita lihat, apapun kalau kita sudah maksimal, hasilnya kita serahkan pada yang di atas. Ya, jadi usia panjang itu adalah anugerah, jadi bisa memotivasi yang lain untuk bisa berobat dan juga menjalankan pengobatan secara teratur. Setuju, sepakat. Dan tadi saya tambahkan untuk para sahabat saya yang mungkin anggota keluarga Anda terdiagnosa terkena kanker paru, jangan lupa bahwa kita sebagai keluarga akan menentukan kesehatan dari dalam. Memang sehebat-hebatnya dokter hanya bisa membantu dari luar saja, yang bisa membuat Anda bisa punya energi baik yang luar biasa tergantung Anda sendiri. Betul ya Dokter Sita ya? Dokter Sita setuju sudah banget. berusaha, teman-teman tim dokternya sudah berusaha, tapi kalau mindset Anda menganggap bahwa Anda kalah, maka memang selesai perjuangan. Tetapi kalau memang dari dalam diri Anda berusaha sekali untuk mempertahankan ini, demi segala sesuatu yang disebut dengan kebaikan, kan inama amalu biniat ya, baliknya ke niat dulu. Kalau memang itu adalah untuk keluarga, untuk kemanusiaan, untuk tabungan lebih, dan untuk menikmati hidup dengan rasa syukur yang lebih, insya Allah akan menjadi lebih baik, sehingga apa yang dilakukan oleh Dokter Sita dan para tim dokternya akan bermanfaat untuk Anda sebagai pasien. Setuju kan dok ya? Setuju banget Mbak. Itu yang penting tetap semangat dan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting. Karena Dokter Sita mengatakan lingkungan, maka saya ingin mendorong Anda mencari komunitas yang tepat. Karena apa? Jika Anda belajar tentang penyakit kanker paru kepada pengalaman Anda sendiri, bisa jadi Anda salah. Karena bisa misleading atau memberikan obat-obat yang berbeda, yang tidak cocok dengan medis. Itu sebabnya bergabung dengan sebuah komunitas akan membantu Anda bisa membuat Anda dapat informasi yang tidak hoax gitu ya. Terima kasih untuk CISC dan PT Roche Indonesia. Sampai jumpa lagi di IG Live CISC berikutnya. Dokter Sita, peluk sayang dari jauh. Terima kasih banyak dokter hebat, dokter baik, sehat terus. Terima kasih Mbak Sahnas, tetap sehat, tetap kita semua dalam kondisi prihatin seperti ini, tetap semangat dan menjadi semangat untuk orang lain di sekitar kita. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Dokter Sita.